Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL structure, tenses. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada TOEFL structure, perhatikan kapan kita harus menggunakan present dan kapan kita harus menggunakan past, gitu ya, atau bentuk tenses yang lain ya. Nah, jadi pastikan tenses itu konsisten ya. Jadi ketika dia menggunakan past, ya satu kalimat tersebut harus dalam bentuk past gitu. Dan sebaliknya, ketika semuanya dalam bentuk present, ya satu kalimat itu harus berupa present. Nah, mungkin ada beberapa kondisi ketika dalam satu kalimat, yang satu verb yang pertama dia berupa present, kemudian verb yang lainnya past. Nah, jika ada time signal ya yang merujuk bahwa dua kejadian itu terjadi di waktu yang berbeda gitu. Tapi ketika nggak ada time signalnya, nah jadi kita harus menggunakan tenses yang konsisten ya, present atau past. Contoh, he took the money when he wants it. Nah, satunya menggunakan verb 2. Kemudian verb satunya lagi menggunakan present. Ya, past sama present. Nah, karena nggak ada time signal juga ya, berarti ini harusnya konsisten ya. Tuh, it was certain that it was, tuh dia bentuknya pas. Kemudian he will itu adalah modal bentuk pertama ya, modal yang present. Jadi kayak will, can, may, nah itu adalah bentuk yang pertama. Nah, sementara would, could, might, nah itu bentuk modal past. Tuh, jadi ini nggak setara ya, satunya past, satunya present. Nah, seharusnya kita jadikan kalimat itu konsisten, sama-sama dalam bentuk past atau sama-sama dalam bentuk present. Ya, jadi he took the money, past ya, verb 2, when he wanted it. Tuh, sama-sama past ya, atau sama-sama present. He takes the money when he wants it. It was certain that, was ya, bentuk past, jadi he would graduate. Bentuk modal past juga. It is certain, present ya, that he will graduate. Tuh, bentuk modal yang present. Noted ya. Nah, tapi seperti yang sebelumnya disebutkan, bahwa dalam satu kalimat bisa ya terjadi dua bentuk verb yang berbeda. Gitu. Ketika ada time signalnya ya, misalnya nih, I know. Nah, mengatakannya sekarang ya, aku tahu. Yang kemarin mengambil dia ya gitu ya, yang kemarin ngambil uangnya. Nah, karena di sini ada yesterday, jadi tahunya sekarang ya. I know that he took the money yesterday. Jadi boleh satunya present, satunya past gitu ya. Ketika ada time signal ya yang merujuk bahwa dua kejadian itu terjadi di waktu yang berbeda. Atau ketika diartikan, ketika satunya present dan satunya past, itu make sense gitu ya. Kayak aku tahu kok, bilangnya sekarang. Kemarin dia yang ngambil uang. Set ya. Tapi selama nggak ada time signal, nah harus setara ya, konsisten tensesnya. Sama-sama past atau sama-sama dalam bentuk present. Nah, kemudian gunakan correct tenses dengan time expression atau time signalnya ya. Jadi, ketika teman-teman menemukan time signal berupa by, ya, by atau by the time gitu ya. Nah, by bertemu dengan past event ya atau past time. Nah, time signal ini by ini menjelaskan bentuk past perfect. Jadi had ketemu ketiga. Ya, jadi we had left there by 1980. Nah, jadi by bertemu dengan past time, nah akan menjelaskan past perfect ya, had ketiga. Kemudian ketika kita menemukan type signal berupa ago, misalnya 2 years ago gitu ya, kemudian last year, last time, last week, nah atau ya in tahun berapa gitu ya, in 2000, atau during diikutin period ya, during biasanya juga tensesnya itu harus simple past, verb 2.
Oke ya, contoh ini ada in 1996. In ya, berarti harus verb 2 langsung. We moved to New York in 1996. Noted ya. Kemudian ya meskipun pakai last juga sama ya. Jadi we moved to New York last week misalnya. Kemudian since. Nah, since ini diikutin dengan past event ya. Jadi kalau misalnya bertemu dengan sentence ya pasti ketemunya sama bentuk past ya. Misalnya since I was a kid. Since last week gitu. Pokoknya since ini akan bertemu dengan past event. Past time ya gitu. Since 1990 gitu. Since I was in junior high school. Jadi since bertemu dengan diikutin dengan past time. Nah, tapi since ini akan menjelaskan tenses yang present perfect. Has atau have bertemu dengan verb 3. Tuh, contoh ini ada since ya, since 2001. Jadi tensesnya yang dijelaskan adalah present perfect. Jadi we have stayed in New York. Tuh, dia have atau has verb 3. Lately dan recently juga ya, dia menjelaskan tenses yang present perfect, has atau have verb 3. Gitu. Jadi kadang cuma beda by, in, atau since. Nah, tapi tensesnya juga berbeda ya. Misalnya kita buat kalimat yang sama gitu ya. Pindah gitu. Jadi kalau kita pakai yang by, we had moved to Jakarta by 2000. Had moved by 2000 gitu ya. Tapi kalau menggunakan in jadinya we moved to Jakarta in 2000. Nah, ketika kita pakai since, kita akan pakai yang present perfect. Jadi, we have moved to Jakarta since 2000. Gitu. Noted ya. Jadi, since dan by ini akan diikutin dengan past event ya, past time. Nah, tapi untuk by menjelaskan had verb 3, sementara since menjelaskan have atau has verb 3. Kalau ada in, during, last, atau ago, dia menjelaskan verb 2 langsung ya, simple past. Oke, kita coba ya. Nih, jadi perhatikan time signalnya. Sudah sesuai nggak bentuk tensesnya? Nih, teman-teman coba 1 menit ya. Setelah itu kita bahas bersama. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, nih, when he receives. Oh, tapi kita lihat dulu ada time signalnya nggak? Di sini ada 2 days ago. Ya, berarti pakainya simple past ya. Oh, jadi when he receives, ini pasti pakai present. Nih, jadi harusnya simple past verb 2 ya. Nah, seharusnya when he receive. Kemudian nomor 2. Ada time signalnya. Oh, di sini time signalnya itu next week ya. Nah, next week itu berarti belum terjadi kan? Kita pakai future ya. Betul. Jadi, will be filled. Nah, ini sudah tepat sih ya. Will modal yang bentuk present. Nah, ini boleh bertemu dengan be ya. Past form. Oke, udah correct ya. Kemudian nomor 3. The dentist feels. Ini present ya, karena nggak ada time signal. Berarti kita setarakan atau kita pilih ya tenses yang konsisten. Feels ini simple presence. Every time. Oh, every time ya. Every time itu pasti berulang. Jadi masuknya simple present. The X-ray show. Present ya. Nah, tapi satunya pas. It was necessary. Seharusnya present semua ya. Jadi feels, show, is. Ya. It is.
Nomor 4, nih, when the bell rang, rang itu verb 2 ya, ring, rang, rang. Jadi verb 2, bentuk past, the students have left the class. Nah, tapi satunya masih bentuk present perfect ya, seharusnya kan sama-sama pas. Ya, jadi seharusnya when the bell rang, ya the students left the class. Kemudian nomor 5, the space shuttle would be launched next month. Nah, karena next month ini belum terjadi, next month ya. Nah, berarti kita akan memakai bentuk yang simple, yang present future ya. Tuh, jadi seharusnya nggak pakai would ya, tapi will be launched ya. Apalagi ini juga pakainya present. If the weather is good. Gitu. Jadi seharusnya will be launched. Karena next month, next week, nah itu masih future ya, masih belum terjadi. Jadi kita menggunakan bentuk yang present future. Oke, noted ya. Jadi pastikan tensesnya itu konsisten, setara ya, sama-sama past, sama-sama dalam present. Kecuali memang ada time signal ya yang merujuk bahwa dua kejadian itu terjadi di waktu yang berbeda. Oke, kita coba lagi ya. Nih, cari yang error nih. Yang fokus pada underline yang di garis bawah. Perhatikan bentuk yang error. Ini karena kita membahas tenses ya, jadi pastikan konsistensi tensesnya. 1 menit ya, di situ kita bahas. Oke, perhatikan time signalnya, nanda waktunya. Oke, yuk kita bahas. Nomor 1. Nih, kita lihat dulu ya penanda waktunya di sini nggak ada. Nah, berarti harus sama ya. In several, several itu beberapa, jadi his paintings jamak ya, oke. Edward Hicks depicted. Nah, depicted ini verb 2 ya, bentuk pas. Nah, dia juga nggak di underline, berarti betul ya bentuknya. Where he spends. Tuh, satunya pakai present. Nah, ini berarti yang error ya, nggak boleh. Seharusnya sama-sama pas ya. Tuh, jadi harusnya spend. Depicted where he spent. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada tahun ya, ada 1845. Berarti pastiin tensesnya simple past ya. Nah, sementara di sini dia menggunakan present perfect ya. Jadi seharusnya became ya, verb 2, simple past. Nomor 3. Nih, nomor 3, last week's meeting. Tuh ada last ya, berarti harusnya pas dong. The advertising department quickly realized. Oke, realize itu verb 2, betul ya, bentuk pas yang C. Tapi the product will. Nah, ketika bentuknya pas, ya modalnya juga harus dalam bentuk modal pas ya. Nah, jadi bukan will, tapi would. Biar setara ya. Kemudian ini juga pakainya last kan. Nomor 4. Nah, di sini ada in the beginning of the 20th century. Berarti udah lampau ya, in 20th century. Gitu. Berarti pastikan tensesnya simple past. Tuh, verb 2 ya. Nah, di sini masih pakai verb 1, serves. Seharusnya verb 2-nya, served. Tuh. Terakhir, nomor 5. Di sini kita lihat time signalnya ya during revolution, tapi di sini ada since. Tuh. Ingat, since itu diikutin menjelaskan ya, menjelaskan present perfect ya. Jadi bukan had, tapi
has. Karena subjeknya kan tunggal ya. Has atau have per 3 gitu. Jadi kita pakai yang has ya. Karena subjeknya si Ford Ticonderoga. Satu kan. Jadi has since been reconstructed. Betul ya? Tuh, jadi perhatikan time signalnya untuk menentukan tenses apa yang tepat gitu ya. Jadi kalau ada ago, ada last, ada in, atau during gitu ya. During ketemu period. Nah, ini tensesnya tuh simple past, verb 2. Nah, tapi kalau ada since, ada lately, ada recently, tuh betul since-nya ketemu pas, tapi dia menjelaskan present perfect ya, has atau have, ketemu verb 3. Nah, sementara by yang diikutin past time ya, dia menjelaskan had verb 3 gitu, past perfect. Dan pastikan tensinya konsisten ya, ketika satu kalimat itu, oh, verb yang pertama pakai past. Nah, berarti setelahnya harus sama-sama past gitu, atau disetarakan sama-sama present gitu, tergantung waktu terjadinya gitu ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.